Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan saya sendiri Sipa Paujiah dari SDN 1 Cimaragas. Dan saya Anggi Fauji dari SDN 2 Sukamulya. Dan saya Nengra Isma Hoirunisa dari SDN 3 Karangsari. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual model 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sipa. Waalaikumsalam Pak Anggi. Gimana nih apa kabarnya Bu Sipa? Alhamdulillah baik Pak. Pak Anggi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Sipa. Oh iya Bu, sebelum melaksanakan kegiatan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sipa ya. Iya Pak, silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan terkait tentang rubrik penilaian. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapan yang dilakukan sudah sesuai dengan alur percakapan kita? Tentunya Ibu sudah belajar ya tentang percakapan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Juga bagaimana coachee tersebut menanggapi ataupun merespon dari pertanyaan Ibu. Jangan lupakan juga ya Bu tentang paradigma berpikir coaching, diantaranya fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Lalu bersikap terbuka dan ingin tahu, lalu memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan, dan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 Pak ya. Yang pertama kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Iya, baik ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua, kompetensi spesifik apa yang akan Ibu observasi lebih dalam? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya tuh diobservasi Bapak itu pada kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi itu Pak. ya Bu ya, Ya. ingin yang Ibu spesifik dikembangkan tuh. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Bu, untuk praobservasi ya Bu, Ya. Apakah indikator ketercapaian dalam proses coaching kali ini? Saya itu ingin coachee menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Pak, dan coachee ini dapat menemukan langkah-langkah kreatif dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Oke, siap ya. Terima kasih ya Bu atas jawaban dari Ibu Sipa. Silakan Ibu untuk dapat melaksanakan coaching bersama coachee Ibu Risma. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Sipa. Selamat siang Bu Resma. Apa kabar hari ini Bu Resma? Alhamdulillah. Ibu, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ada apa nih Bu Resma? Sepertinya ada yang sedang dipikirkan. Betul Bu, ini saya ini mengalami keresahan, kebingungan gitu Bu ya, tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Bu. Apa nih yang bikin Bu Resma bingung? Boleh kok cerita sama saya, barangkali bisa membantu Ibu mencari solusi ataupun pemecahan masalah yang sedang Ibu hadapi. Baik, terima kasih Bu. Saya boleh minta waktu Ibu sebentar, tidak apa-apa? Iya, silakan Bu Resma, tidak apa-apa. Nah, jadi begini Bu ya, saya itu di sekolah resah sekali menghadapi guru-guru yang selalu hadir kesiangan Bu.
Padahal hampir seluruh guru rumahnya itu jaraknya berdekatan. Nah begitu, berdekatan dengan sekolah saya, terutama saya Bu ya, saya sebagai guru penggerak itu resah Bu melihat kondisi guru-guru di sekolah itu seperti itu Bu. Ingin sekali saya menggerakkan, melakukan perubahan agar guru tidak melakukan hal tersebut. Saya tuh resah sekali Bu terhadap pembiasaan yang biasa dilakukan guru di sekolah seperti itu Bu. Baik, kalau yang saya garis bawahi ya, permasalahan yang Ibu Resma hadapi ini tentang guru-guru yang hadirnya suka terlambat kesiangan ya, padahal jarak rumahnya itu berdekatan dengan Iya. sekolah, betul ya Bu ya? Iya betul Bu. Nah, lalu apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, tentunya saya berharap guru-guru itu mencontohkan yang baik Bu ya. Guru itu kan digugu dan ditiru ya, berarti guru itu harus menjadi teladan yang baik. Apa itu bagi rekan sejawatnya atau bagi murid-muridnya. Jadi kan saya itu berharap guru ini mencontohkan yang terbaik saja Bu di sekolah begitu Bu. Baik, menurut Bu Resma barusan bahwa guru-guru itu selalu hadir kesiangan. Kondisi ideal jika digambarkan dengan rentang 1 sampai 10. Untuk kondisi saat ini rekan Ibu itu ada di level berapa? Kalau menurut saya nih Bu ya, saya melihat dan melihat langsung gitu Bu ya, permasalahan yang saya hadapi di sekolah ini, saya melihat di angka 5 Bu kayaknya sepertinya Bu ya. Apa alasannya Bu bisa ada di level 5? Karena setelah saya amati, makin kesini makin menurun Bu, tidak berkembang gitu Bu, tidak ada keinginan untuk memajukan sekolah begitu. Padahal di sekitar sekolah saya itu kan ada MI. Apakah mereka itu tidak berpikiran bahwa takut nih gitu murid-murid saya diambil atau gitu ya, masyarakatnya menilai kita itu takut tidak apabila kita itu terlihatnya kesiangan, tidak mentaati peraturan, gurunya saja masuknya kesiangan, kan bagaimana nanti murid-muridnya gitu Bu. Jadi saya takut itu masyarakat berpikir negatif tentang guru-guru peraturan yang ada di sekolah ini gitu Bu. Baiklah, jadi ada di level 5 ya? Iya betul Bu. Baik. Lalu Ibu menginginkan skala di angka berapa pada masalah ini? Saya menginginkan pada masalah ini berada di skala di angka 9 Bu. Karena ya mungkin tadi saya bilang tadi saya bilang posisinya guru-guru itu kan berdekatan rumahnya, jaraknya tidak jauh dari sekolah Bu. Jadi saya menginginkan level 9 itu mungkin sudah yang terbaik mungkin ya. Tapi kalau misalkan guru-guru jaraknya jauh gitu Bu ya, nah saya memaklumi, tapi kan ini jaraknya dekat dengan sekolah, jadi saya menginginkan di level 9 mungkin Bu ya. Baik, jadi ingin perubahan dari level 5 ke level 9. Kira-kira penyebab apa yang bisa terjadi pada masalah tersebut Bu? Penyebabnya yaitu guru-guru tersebut mempunyai kesibukan ibu-ibu di rumah begitu Bu, kesibukan pagi hari gitu di rumah, yaitu mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami, dan bahkan dirinya pun juga kan harus diurus mungkin Bu ya. Harus datang ke sekolah itu harus sarapan dulu sama, harus menyiapkan diri dulu begitu Bu mungkin. Ya, baik. Penyebabnya. Selain itu, mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan guru tersebut kesiangan ke sekolah. Ada Bu, salah satunya penyebab lainnya selain sibuk dengan kesibukan ibu-ibu di pagi hari, penyebab lainnya yaitu ada salah satu guru tersebut sekarang ini sedang membangun rumah Bu. Jadi mungkin kesibukannya bertambah gitu Bu. Selain dia kesibukannya ibu-ibu di pagi hari, dia juga sibuk dengan mengurus pekerjanya yang sedang membangun rumah. Dan sebab-sebab lainnya juga mungkin di sekolah kami itu anak-anak muda semuanya Bu, tidak ada sesepuhnya gitu ya. Jadi tidak ada, kalau dari bahasa Sundanya itu tidak ada yang menggeing gitu Bu ya. Jadi tidak ada yang menasihati, tidak ada yang memberikan
nasihat gitu Bu. Jadi ya semaunya mereka saja begitu, mungkin itu penyebabnya. Oke, lalu apa yang dapat menjadi hambatan atau gangguan ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatan yang saya temukan, guru-guru itu sibuk dengan pekerjaan di luar kewajiban sekolah, dan pekerjaan sekolah itu tidak diprioritaskan begitu Bu. Lalu solusi apa yang akan ibu pikirkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Solusi saya yaitu menyarankan guru tersebut agar mengingat kembali tentang peraturan yang sudah diterapkan di sekolah Bu, dan harus ada teguran mungkin Bu ya dari kepala sekolah agar guru tersebut bisa agar guru tersebut malu gitu Bu. Kalau misalkan saya melakukan kesalahan, apabila saya ditegur oleh kepala sekolah itu mungkin akan malu Bu ya. Nah jadi itu Bu solusi saya mungkin. Oke, dari beberapa hal yang barusan ibu ceritakan, rencana apa yang akan ibu lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Mungkin kalau rencana saya ke depannya, saya ingin merencanakan mengadakan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan seluruh warga sekolah Bu, untuk mengadakan rapat kecil di sekolah. Dalam rapat tersebut, saya menginginkan membahas tentang peraturan-peraturan sekolah, keyakinan dan visi sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Dan mengingatkan kembali Bu, bahwa kita sebagai guru itu harus mempunyai nilai dan peran masing-masing yang harus kita laksanakan dengan baik agar terwujudnya guru profesional dan terwujudnya visi sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Apa ada rencana lain yang akan ibu lakukan? Sepertinya saya juga akan merencanakan dan mengadakan kembali kebiasaan embun pagi gitu Bu ya. Biasanya kita itu di sekolah itu suka mengadakan embun pagi. Embun pagi itu guru itu lebih datang awal dari murid. Nah saya itu ingin merencanakan kembali rencana yang dulu sudah kita perbuat, sudah kita laksanakan gitu. Baik, saya setuju Bu dengan pendapat ibu barusan ya, akan mengadakannya embun pagi. Lalu kapan nih rencananya akan dilaksanakan embun pagi tersebut dan waktunya kapan? Apakah pada jam sekolah atau sesudah anak pulang sekolah? Nah mungkin kalau embun pagi itu pasti dilaksanakannya pas awal sekolah Bu ya, pas awal masuk. Nah mungkin rencana saya ini akan dilaksanakannya itu mungkin kalau 1 bulan lagi terlalu lama Bu ya. Saya menginginkan 2 minggu ke depan, karena mungkin lebih cepat lebih baik Bu ya. Ini rapat ini harus dilaksanakan karena untuk membangun peraturan sekolah, mengingat kembali, melaksanakan kembali peraturan sekolah. Jadi ini itu harus rencana saya itu harus dilaksanakan 2 minggu ke depan, karena supaya lebih cepat lebih baik Bu dilaksanakannya. Kalau saya boleh mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah, saya ingin melaksanakan rapatnya itu sesudah jam KBM berlangsung Bu, jadi tidak mengganggu siswa gitu Bu. Baik, sudah bagus ya rencana yang ibu sampaikan. Apa nih yang menjadi prioritas ibu dari kegiatan yang akan ibu lakukan ini? Tentunya prioritas utama saya yaitu guru-guru itu melaksanakan peraturan sekolah dan melaksanakannya dengan baik Bu. Saya berharap seluruh warga sekolah melaksanakan nilai dan peran guru dan menjadi guru profesional. Lalu prioritaskan Bu gitu ya kewajiban kita di sekolah. Jangan sampai terganggu oleh apapun. Misalkan kalau mau melaksanakan kesibukan ibu-ibu di pagi hari atau kesibukan yang lainnya, kita awalkan dulu kesibukan ibu-ibu kita di pagi hari. Lalu mungkin kalau beres lebih awal ke sekolahnya juga tidak akan kesiangan begitu Bu. Baik. Apakah ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan ibu lakukan? Seluruh warga sekolah mentaati peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah dan disepakati bersama dan tentunya tidak hadir kesiangan lagi Bu begitu ya. Komitmen apa nih yang akan ibu pegang agar kegiatan ini dapat berhasil? Ya, mengingat lagi kembali ke obrolan saya yang tadi,
kebetulan posisi saya ini sekarang sebagai guru penggerak Bu ya. Jadi saya juga menginginkan semua warga sekolah itu berubah Bu menjadi lebih baik. Tugas saya sebagai guru penggerak itu menggerakkan seluruh warga sekolah, menggerakkan anak didik saya untuk menjadi lebih baik lagi. Itu Bu mungkin komitmen saya, terutama itu untuk guru itu kan harus mencontoh menjadi teladan yang baik Bu ya bagi seluruh siswa di sekolah. Baik, siapa saja nih yang akan dilibatkan dalam rencana Ibu? Tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, sebagai pemimpin sekolah, dan saya juga akan melibatkan guru-guru yang ada di sekolah semuanya. Oke, baiklah. Saya tunggu kabar baiknya dari rencana Ibu. Semoga berjalan lancar dengan baik ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Gimana Bu perasaannya sekarang? Perasaannya sekarang saya menjadi lebih plong gitu Bu ya, lebih tenang. Saya sekarang merasa lega karena sudah mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini begitu. Alhamdulillah, saya ikut senang juga ya Bu ya, sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi barusan. Ya, tapi saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya Bu, mendengarkan kegalauan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan membawa perubahan di sekolah saya. Baik, sama-sama ya. Bu, saya juga sangat senang bisa membantu. Mudah-mudahan kita bisa mengobrol lagi di lain waktu ya Bu ya. Iya Bu, sangat berkesan pembicaraan kita kali ini Bu ya. Saya akan mulai menulis rencana saya agar bisa saya laksanakan. Baik Bu, silahkan. Semoga rencana-rencana yang Ibu utarakan tersebut tadi ya dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Ya, terima kasih Ibu sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dengan saya. Iya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya beralamin ya Bu Sipa, sesi coaching antara Bu Sipa dan Bu Resma sudah selesai. Sebelum penutupan nih Bu Sipa, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tadi pasca kita melakukan Bu Sipa sama Bu Resma melakukan observasi ya. Ya Pak, silahkan Pak. Ya, yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching bersama Koci terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pelaksanaan coaching tadi yang sudah saya lakukan dengan Bu Resma yaitu menggunakan alur percakapan Tirta ya Pak ya. Lalu dengan diawali dengan menanyakan tujuan dari pembicaraan, kemudian saya juga mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksinya dan serta tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali Koci untuk menemukan permasalahannya sendiri. Begitu Pak. Ya. Oke, Bu Sipa, terima kasih ya. Sebagai catatan saja ini, saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses coaching yang telah Ibu Sipa lakukan tadi bersama Ibu Resma ya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik Bu, baik sekali ya antara Bu Sipa dan Bu Resma itu. Ibu Sipa juga sudah bisa menjadi pendengar yang baik, juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari Ibu baik Bu, sekarang saya akan menyampaikan catatan saya sebagai observer ya Bu ya. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses coaching yang telah Ibu Sipa lakukan tadi bersama Bu Resma. Ya, sangat baik sekali ya Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Bu Sipa juga sudah bisa menjadi pendengar yang baik, juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari Ibu Resma ya Bu ya. Alur percakapan Tirta juga dilakukan dengan sistematis. Paradigma dan prinsip coaching sudah dapat Ibu lakukan. Pertanyaan terakhir nih Bu,
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi ulang? Baik Pak, kompetensi yang saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan. Saya bisa memilih pertanyaan terbuka agar coaching pada saat pelaksanaan coaching tetap berpusat pada coachingnya. Seperti itu Pak. Siap Bu. Alhamdulillah ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Pak, ya amin. Terima kasih Pak. Ya, demikian observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Sipa. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bu Sipa. Sesi coaching antara Bu Sipa dan Bu Resma sudah selesai. Sebelum penutupan nih Bu Sipa, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tadi pasca kita melakukan Bu Sipa sama Bu Resma melakukan observasi ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching bersama coachi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pelaksanaan coaching tadi yang sudah saya lakukan dengan Bu Resma yaitu menggunakan alur percakapan Tirta ya Pak ya. Lalu dengan diawali dengan menanyakan tujuan dari pembicaraan, kemudian saya juga mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksinya dan serta tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan permasalahannya sendiri. Begitu Pak. Ya. Oke, Bu Sipa, terima kasih ya. Sebagai catatan saja ini, saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses coaching yang telah Ibu Sipa lakukan tadi bersama Ibu Resma ya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik Bu. Baik sekali ya antara Bu Sipa dan Bu Resma itu. Ibu Sipa juga sudah bisa menjadi pendengar yang baik, juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari Ibu baik Bu, sekarang saya akan menyampaikan catatan saya sebagai observer ya Bu ya. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses coaching yang telah Ibu Sipa lakukan tadi bersama Bu Resma. Ya, sangat baik sekali ya Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Bu Sipa juga sudah bisa menjadi pendengar yang baik, juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari Ibu Resma ya Bu ya. Lalu percakapan Tirta juga dilakukan dengan sistematis. Paradigma dan prinsip coaching sudah dapat Ibu lakukan. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi ulang? Baik Pak, kompetensi yang saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan. Saya bisa memilih pertanyaan terbuka agar coaching pada saat pelaksanaan coaching tetap berpusat pada coachingnya. Seperti itu Pak. Siap Bu. Alhamdulillah ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Pak, ya amin. Terima kasih Pak. Ya, demikian observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Sipa.